لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لقد هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدره ومقداره العظيم. انظر إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا بزينة الإيمان واجعلنا هدى مهتدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati Sahibul Bait, Sahibul Wilayah, para pengurus dan ketua DKM Masjid At-Taubah, wabil khusus Bapak Sudarso beserta jajarannya, begitu juga ketua yayasan dari Taubah Bapak Haji Erwin, begitu juga dengan tim pengurusnya. Mudah-mudahan para jamaah, wabil khusus tokoh agama, tokoh masyarakat senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan dengan asbab wasilah adanya masjid, Allah turunkan rahmat, hidayah, inayah, taufik dan hidayahnya kepada seluruh warga, khususnya di Villa Pamulang. Amin ya rabbal alamin. Salawat keliling salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan kita insyaallah sebagai umatnya. Mudah-mudahan telah mendapat syafaat al-usmah kelak yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir ingin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah ala kulli hal. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sungguh tiada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejujurnya Al-Fakir di sini masih banyak kekurangan dan masih banyak hal-hal yang mungkin secara manusiawi belum pantas di depan Bapak dan Ibu sekalian. Sesungguhnya niat kami hanyalah silaturahim. Sesungguhnya kami ingin menjalin satu hubungan emosional sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya teringat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doa ini menjadi penyemangat kita semua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita semua di pada waktu pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Orang yang pertama kali bangun pagi ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia bersyukur bahwasanya dia dihidupkan kembali hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu dilanjutkan dengan penggalan dari surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati, dan seterusnya. Sesungguhnya dia dalam keadaan ketenangan, kedamaian dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak umat manusia modern hari ini yang pertama kali ia buka adalah handphonenya. Yang pertama kali dia buka adalah to-do list apa yang harus dilakukan hari itu. Yang dilakukan adalah mencari target di laptopnya, melihat sesuatu ekspektasi dan realita, tetapi sungguhnya hal itu bukanlah salah. Tetapi kita harus sadar bahwasanya semua yang kita miliki itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh kita, kekuasaan, jabatan, ilmu yang Allah titipkan, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka kita sejujurnya harus meyakini bahwasanya tanpa kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa dan tidak akan bisa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita niatkan di majelis silaturahim ini kita senantiasa memperbaiki diri. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini insyaallah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah luput ataupun lupa ketika di pagi hari ba'da subuh, wabil khusus setelah melakukan salat sunnah qabliyah, melakukan salat subuh berjamaah, maka ada satu doa yang Rasulullah SAW titipkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Maka Rasulullah SAW meminta ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak dewasa ini kita menemukan para cendekiawan intelektual. Kita tidak pernah kekurangan profesor, kita tidak pernah kekurangan orang-orang pintar, kita tidak pernah kekurangan orang-orang memiliki jejak akademik yang sangat luar biasa, tetapi kita kekurangan keteladanan. Banyak yang fasih berbicara agama, namun ketika di ruang publik hal itu seakan-akan terjadi sekularisme, dan hal itu seakan-akan kalau ingin mencari orang soleh cukuplah di masjid. Tetapi ketika syariat dihadapkan di pasar, di kantor, di sekolah, di ruang-ruang kelembagaan, maka seakan-akan hal itu tersisihkan. Dan ini menjadi autokritik kita sebagai umat muslim. Mudah-mudahan kita senantiasa memperbaiki diri, karena sejatinya kita itu pernah berdosa, kita itu pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang pernah berdosa atau bersalah, dia memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki hubungan antara sesama makhluk, insyaallah. Maka dilanjutkan doa Rasulullah SAW setelah meminta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban, maka Rasulullah SAW meminta rezeki yang thayyib, baik secara bizatihi, zatnya, maupun di ghairihi, cara mendapatkannya. Dan ini menjadi satu penjelasan yang sangat komprehensif bahwasanya yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah. Wa amalan mutaqabbalah, dan Rasulullah SAW meminta amal soleh, aktivitas, perbuatan, tindakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk di dalam Al-Qur'an. Kita diseru dan kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan doa ini menjadi salah satu bentuk kerendahan hati bahwasanya kita semua bisa berada di sini bukanlah sesuatu yang dalam tanda kutip kita itu pasti baik, karena Allah memahami kita ini ada hal-hal yang harus dikoreksi, ada hal-hal yang harus perbaiki. Maka Allah ringankan langkah kaki kita menuju tempat-tempat yang diridhoi, bertemu dengan orang-orang yang diridhoi, berkata dengan hal-hal yang Allah ridhoi, dan mudah-mudahan bertindak sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Masjid At-Taubah yang disalat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, di pagi hari ini kita sudah mendapatkan doa Rasulullah SAW. Lalu lebih maksimal kita sempurnakan dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kalau seseorang sudah mendapatkan taufik dan hidayah, ilmu yang bermanfaat, maka dia bisa memilih dan memilah bukan sesuai dengan keinginan, tapi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan berikan satu petunjuk tambahan adalah mencari ataupun menjemput ikhtiar rezeki Allah
yang halal wa thayyib, halal secara zatnya atau sumbernya maupun thayyib sesuai dengan kebutuhan yang bisa dikatakan cukup, wa amalan mutaqabbala, dan dari ilmu yang bermanfaat diamalkan, mendapatkan petunjuk untuk menjemput rizki Allah dengan halal dan thayyib, begitu juga mendapatkan satu berkah karomah berupa amal soleh yang terima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tergolong dalam hamba Allah yang senantiasa mendapat rahmat berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jamaah Masjid At-Taubah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas secara gambaran umum terkait tentang mengapa salah satu furu'iyah ilmu di dalam studi literatur hukum Islam itu bernama fikih muamalah ini sangat penting untuk diketahui, dipahami, dan sedikit demi sedikit kita praktekkan. Walaupun kita jauh dari kesempurnaan, terus kita berusaha lebih baik daripada hari kemarin. Bahwasanya di dalam cabang ilmu itu ada yang sifatnya usul din, pokok-pokok agama, suatu yang sifatnya fardhu ain, wajib bagi seorang mukallaf yang telah mendapatkan beban taklif. Dalam bahasa sederhananya adalah seseorang yang sudah balik dewasa, dia akan dihadapkan dengan satu keputusan situasi harus memilih mana yang mengandung kebaikan, mana yang mengandung ataupun menghindari hal-hal yang sifat mudarat atau kerusakan. Ada juga di dalam satu khasanah keislaman, usuluddin ini menjadi pokok, menjadi satu wawasan, menjadi satu way of life, petunjuk hidup. Maka di dalamnya ada turunan-turunannya, dan turunan-turunan ini disebut dengan furu'iyah. Walaupun memang di dalam furu'iyah ini pasti banyak berbagai macam pandangan, opini maupun ruang ijtihad yang bisa dikatakan ini sangat fleksibel dan juga memiliki satu kekhususan untuk menjawab satu problematika masalah yang ada di ruang publik ataupun zaman kekinian. Maka dari usuluddin furu'iyah maka disingkat dengan 1-3. Ketika berbicara iman, maka itu disempurnakan dengan ilmu. Iman dan ilmu maka akan lebih indah ketika diamalkan. Maka teringat satu kalam dari seorang alim ulama, sahibul kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, semua manusia akan rusak kecuali orang yang berilmu, dan semua orang yang berilmu akan rusak kecuali orang yang beramal soleh, dan orang yang beramal soleh itu akan rusak kecuali adalah orang yang ikhlas. Maka dari rangkaian kalam ulama ini kita bisa memberikan ataupun memahami secara eksplisit tegas bahwasanya kebanyakan umat manusia rusak karena ada satu hal yang belum dia ketahui atau terbawa arus suasana lingkungan. Maka sangat sederhana ketika kita ingin melihat seseorang itu, maka Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwasanya jika engkau ingin melihat karakter ataupun agama seseorang, lihat dari lingkungannya. Karena kita sadari bahwasanya lingkungan ini bisa menjadi input bagi panca indera berupa mata maupun pendengaran berupa telinga. Dari lingkungan yang kita akses berupa informasi, maka akan ada interpretasi pemahaman bahwasanya baik itu seperti A, buruk itu seperti B. Kalau orang yang bersangkutan itu tinggal di satu lingkungan yang membenarkan khamr, katakanlah seperti itu, maka menurut dia adalah khamr itu kebaikan. Maka sudut pandangnya bukanlah apa yang kita inginkan ataupun banyaknya lingkungan, tetapi kita harus sandarkan kepada nas-nas utama ataupun dalil-dalil akliyah ataupun akliyah, baik itu bersumber dari Al-Quran maupun hadis dari Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Maka fikih di dalam beberapa teks literatur itu ada yang menyebut dengan al-fahmu atau al-fiqh, artinya pemahaman. Setiap pemahaman itu tergantung teks yang dia baca, dia pahami, dan konteks di mana situasi kondisi terjadi. Maka pemahaman ini akan lebih komprehensif dan lebih fokus, sistematis dan terukur ketika seseorang memiliki ilmu alat. Maka fikih muamalah ini akan berbicara tentang bagaimana hukum jual beli, bagaimana berbicara tentang hukum simpan pinjam, bagaimana bicara hukum sewa menyewa, cryptocurrency, emas digital, saham, waris, dan hal-hal seperti itu akan dibahas oleh seorang fuqaha, kumpulan orang-orang yang faqih sesuai dengan bidangnya. Nah, maka metodologi ataupun cara untuk mengambil hukum kita kenal dengan salah satu ilmu alatnya adalah usul fiqh. Ya, usul itu adalah pokok, fikih itu adalah pemahaman. Maka kalau kita simpulkan secara sederhana, fikih muamalah ini adalah satu output hasil pemahaman yang telah digali para alim ulama yang sifatnya itu konklusi atau kesimpulan. Maka di dalam Islam itu ya dikenal dengan fikih mawaris yang berbicara tentang tata cara pembagian waris di suatu keluarga tertentu. Ada juga sifatnya fikih janais yang bagaimana sifatnya fardu kifayah, tata cara mengurus jenazah, baik adabnya, etikanya, dan lain sebagainya. Ada juga fikih munakahah yang berbicara tentang pernikahan. Ada juga fikih maliyah, bagaimana ketika seseorang mendapatkan harta titipan, baik itu aset ataupun hal-hal yang sifatnya kebutuhan sehari-hari, bagaimana fikih muamalah itu memandang hal seperti itu. Nah, maka muamalah sendiri itu adalah satu konsep hubungan, interaksi antara manusia dengan manusia, baik itu yang sifatnya muamalah maliyah, harta, maupun hal-hal yang sifatnya pergaulan. Maka hari ini Al-Fakir mencoba untuk mengeksplorasi bahwasanya seberapa luas beberapa cakupan bahasan dari fikih muamalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami memberikan ataupun membawa satu buku rujukan ketika bapak ibu-ibu ingin lebih detail mendalam untuk mengetahui baik itu bicara tentang ziswaf, zakat, infak, sedekah wakaf, dana hibah, asuransi, ataupun hal-hal yang sekelumit topik dibahas di masa kekinian. Nah, ini bisa menjadi satu wawasan. Kami rekomendasikan ada namanya buku yang sudah ditarjim dalam bahasa Indonesia, namanya Fikih Muamalah Kontemporer, membahas ekonomi kekinian, karya Ustadz Dr. Oni Sahroni MA. Jadi di sini kalau kita lihat secara daftar pustaka, ibu-ibu bapak-bapak nanti bisa mengkaji, ya, walaupun memang secara rumpun keilmuan mungkin belum sesuai bidangnya, tapi saran saya memang ini baiknya dikaji secara ilmiah. Kenapa? Karena kalau kita langsung ke sumber-sumber primer atau sekunder tanpa seorang ahli yang menjelaskan secara istilah maupun tata cara implementasi, dikhawatirkan salah pemahaman. Kalau kita salah pemahaman, dikhawatirkan salah penerapan. Yang bahaya itu adalah sudah salah pemahaman, salah penerapan, habis itu disebarkan dan beranggap ini halal menurut saya, oh ini haram menurut saya. Padahal ketika kita mengkaji satu keilmuan ataupun kasus, harus disesuaikan dengan bidang keilmuan ataupun spesialisasi. Karena khawatir kalau semua pertanyaan harus kita jawab yang bukan kompetensi kita, itu terjadi cacat moral sebenarnya. Maka Al-Fakir di sini ya ingin mencoba memberikan satu motivasi
Terus sama-sama kita belajar bahwasanya tidak pernah terlambat untuk mempelajari sesuatu, baik itu ilmu tauhid, ilmu syariah yang di dalamnya situ ada furu'iyah, ada muamalah dan sebagainya, ada juga ilmu ya akhlak ataupun ilmu tasghir nafas ataupun tasawuf. Jadi hari ini memang sangat istimewa, mudah-mudahan walaupun sedikit waktunya, mudah-mudahan yang kita dapatkan bermanfaat minimal untuk diri kita pribadi dan untuk keluarga kita. Para jamaah Masjid At-Taubah yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa penting kita memahami bahkan mempelajari dan mempraktekkan beberapa hukum-hukum fikih muamalah? Tadi fikih itu artinya pemahaman. Muamalah itu adalah interaksi manusia khususnya dalam hal harta, hubungan antara sesama manusia maupun hubungan dengan alam lingkungan sekitar. Karena sekarang terjadi satu perubahan yang sangat luar biasa, mulai dari bisnis dropship, marketplace, e-commerce, financial technology, wakaf produktif, ada juga jual beli emas tidak tunai, ada juga refinancing dan lain sebagainya. Hal itu bisa kita pelajari ketika kita memahami 3 metode yang sederhana. Pertama, ketika kita ingin mencari satu kesimpulan hukum terhadap suatu kasus, maka kita harus memahami ilat kenapa hukum itu terjadi. Apa itu ilat? Ilat itu adalah penyebab kenapa hukum itu berlaku. Nah, ketika kita memahami penyebab hukum itu berlaku, maka kita akan dihantarkan dengan satu pemahaman hukum itu sendiri. Contoh, di dalam kasanah keislaman, hukum itu ada 5, mulai dari wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, maka ketika kita memahami ilat penyebab hukum itu diterapkan, diberlakukan, maka akan ada satu momentum di mana hukum ini hukumnya wajib. Contoh, ketika kita berbicara tentang nas ataupun rujukan dalil, diwajibkannya puasa khususnya di bulan Ramadan di surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Nah, maka ketika kita memahami kenapa puasa wajib, karena secara dalil nakli ataupun bersumber dari Al-Quran, Allah secara jelas tegas mengatakan puasa ini diwajibkan bagi orang muslim yang mampu bukan hanya secara fisik tapi juga mampu secara batin ataupun spiritual. Nah, ketika kita memahami penyebab hukum itu diberlakukan dan itu sifatnya wajib, maka ada namanya maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Tujuan kenapa syariat itu diberlakukan. Maka para alim ulama merumuskan ada 5 sedikitnya tujuan syariat suatu hukum itu diberlakukan. Pertama, untuk menjaga agama. Yang kedua, untuk menjaga jiwa. Yang ketiga, untuk menjaga akal. Keempat, untuk menjaga keturunan. Kelima, untuk menjaga harta. Nah, begitu juga ketika Allah mengatakan wa halal bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, pertanyaannya adalah kenapa riba ini dilarang dan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah sendiri secara tegas menyatakan bahwasanya perangi orang-orang yang berlaku riba. Nah, hal-hal ini sifatnya sensitif. Kenapa? Karena ini berbicara bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi ini berbicara tentang rutinitas tengah masyarakat. Nah, maka hal ini tidak bisa singkat waktunya sebenarnya. Kenapa? Satu, dalam tradisi akademik kajian yang secara aplikatif,
kita harus memiliki satu fondasi literasi yang sama. Minimal jamaah ataupun orang dalam kelas itu setidaknya sudah memiliki kitab buku yang sama dengan penyaji, sehingga ketika misalnya dalam satu forum itu kita memiliki satu rujukan yang memang sama-sama kita baca, maka hal itu akan terjadi forum yang sangat dinamis, jadi tidak satu arah. Nah, namun perlu diketahui hari ini kita akan menekankan bahwasanya mengapa fikih muamalah ini sangat penting. Pertama, terjadinya satu kezaliman, terjadinya satu fenomena di mana seseorang itu merasa terzalimi, itu bisa jadi ada hal-hal kaidah-kaidah tertentu yang orang yang bersangkutan itu belum memahaminya secara forensik. Maka di tengah derasnya arus globalisasi, revolusi digital, dan ekspansi ekonomi modern, manusia menghadapi paradoks yang semakin nyata. Kemajuan teknologi berkembang sangat cepat kalau kita perhatikan, mulai dari pengiriman barang. Untuk mendapatkan akses barang, kita tidak perlu antri, kita menggunakan satu aplikasi tertentu. Nah, maka bagaimana fikih muamalah ini bisa menjadi panduan kita dalam bertransaksi muamalah, baik itu jual beli, simpan pinjam, ataupun sewa menyewa. Nah, dalam kondisi tersebut, fikih muamalah hadir bukan sekedar sebagai disiplin hukum Islam, nah, melainkan sebagai paradigma peradaban yang menawarkan keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab moral. Jadi, ibu bapak, para jamaah Masjid At-Taubah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu fenomena yang harus kita pahami di tengah masyarakat yang katakanlah modern, baik itu judi online, pinjaman online yang berbasis riba, bunga, dan seterusnya. Ini menjadi satu tren nyata di tengah masyarakat kita. Nah, bagaimana peran masjid, peran para asatidz untuk mengedukasi masyarakat, bukan hanya terkait tentang bahaya, tetapi juga terkait tentang kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Islam itu tidak hanya berbicara ibadah ritual ataupun mahdoh seperti sholat, zakat, haji, puasa. Ada juga Islam mengatur tentang ibadah muamalah, bagaimana cara kita memuliakan tetangga, bagaimana ketika seseorang itu konflik waris, bagaimana cara intermediasi menengahi hal seperti itu, bagaimana ketika seseorang mendapatkan rezeki ataupun kelebihan harta berupa pendapatan, di situ ada wajib zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah, dan zakat-zakat barang-barang tertentu. Nah, hal itu perlu kita ketahui supaya kita bukan hanya soleh secara pribadi, tetapi juga memiliki kesolehan sosial. Karena Islam dibangun itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka umat muslim di era kekinian perlulah kita mawas diri, hati-hati ataupun warok terhadap sumber-sumber pendapatan ataupun sumber-sumber proyek yang sifatnya syubhat, bahkan bisa mendekati kategori haram. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu panduan di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat 168, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya Allah memulai dengan kalimat ya ayyuhan nas, itu ada harfun nidah, wahai seluruh umat manusia. Ini panggilannya sangat universal, humanis. Di dalam Al-Quran kita temukan ya ayyuhallazina amanu, ada juga ya ayyuhan nas, dan seterusnya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, kenapa surat ini paling panjang? Paling panjang karena di situ ada hukum-hukum yang sifatnya general maupun khusus. Kalau kita nyari hukum puasa, ada di situ. Hukum tentang yang sifatnya makanan halal haram, ada.
Terus juga hal-hal yang sifatnya sejarah juga ada. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika bermusyawarah siapa yang pantas menjadi imam, maka ditunjuk sama Rasulullah siapa yang hafal surah Al-Baqarah. Nah, kalau kita kan hafalnya kan mungkin tidak maksimal, tidak sampai ayat 1 sampai 280 sekian. Tapi ini yang dicari adalah yang hafal beneran. Kenapa? Di situ bukan hanya menunjukkan kualitas seorang imam, tetapi ada orang yang memang sifat kategorinya faqih. Faqih itu adalah orang yang mengerti tentang hukum. Maka ketika seseorang dalam tanda kutip di satu masyarakat, kalau dimusyawarahkan siapa yang paling berhak jadi imam, ada urutannya. Pertama, yang pasti fasih bacaan Qur'annya. Dua, punya hafalan yang banyak. Tiga, siapa yang memiliki sunnah, yang menerapkan sunnah yang paling banyak gitu. Keempat, di situ mulai dari adabnya, berpakaiannya, terus siapa yang paling memahami hukum syariah. Barulah nanti yang terakhir tuh ada yang orang asli sana, umurnya lebih dewasa. Nah, tapi yang level top 5, yang kelima ini, itu hubungannya sifatnya itu tidak subjektif, objektif itu. Nah, maka hal-hal seperti ini perlu kita pahami. Berbicara fikih ini memang tidak semenarik kita berbicara tentang sirah nabawiyah. Tidak semenarik kita berbicara tentang anjuran bagaimana kita katakanlah tentang hal-hal yang sifatnya populis. Karena ini berbicara tentang bagaimana ternyata sumber income kita bermasalah. Enggak semua orang itu bisa menerima itu. Alasannya apa? Iya Ustaz, kita kalau nggak begini nanti kita makan apa? Nah, hal ini itu akan terjadi pertentangan, konfrontasi sebenarnya. Maka untuk menjelaskan ini kita harus pelan-pelan sesuai dengan frekuensi forum bahwasanya mengapa penting mempelajari fikih muamalah. Satu, itu berkaitan tentang mustajab atau dikabulkannya doa. Bayangkan di zaman Rasulullah SAW itu ya, seseorang saja itu ketika ada satu barang haram masuk di dalam tubuhnya, baik itu makanan, minuman, pakaian, itu bisa menjadi hijab, penghalang antara makbul tidaknya suatu doa. Itu sampai sebegitunya itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu panduan yang sangat universal. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Konsumsilah, manfaatkanlah, carilah rezeki di muka buminya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal. Lizatihi, halal zatnya. Habis itu thayyib, cara penggunaannya, cara mengkonsumsinya. Dan janganlah sekali-sekali kita mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan ini ada dua kategori, ibu bapak yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bermaksud menggurui. Kenapa surat An-Nas ini diletakkan di terakhir? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di dalam tubuh manusia itu ada sudur, hati yang bisa diprovokasi, yang bisa was-was. Aduh, kalau nanti nggak begini nanti begitu. Itu ada tuh. Dan itu bisa datang